내 놈은 누굴 구하겠다고 이러는 거냐? Film semakin memanas. Bab kali ini dibuka dengan Unyun yang tengah ditahan oleh pihak kepolisian. Walaupun ia sudah membongkar identitas aslinya, nyatanya Unyun tidak dibebaskan. Malahan kepala polisi di sana hampir mengatakan mengenai kondisi kakak Unyun yang telah mati. Namun hal itu belum sempat diucapkan karena tiba-tiba saja ya, Daigil sudah datang meletakkan pisaunya di leher sang pemimpin. Ternyata Daigil dan Taiha yang sebelumnya bertarung tak ingin membuang waktu dan memilih bekerja sama untuk menyelamatkan Unyun. Daigil yang akan dikeroyok oleh prajurit dapat diselamatkan oleh Taiha yang datang tepat waktu. Sembari menghindari serangan prajurit, Daigil melompat dan mendarat tepat di depan Unyun. Dari ekspresinya, Daigil seperti memberikan pesan kepada Unyun bahwa ia akan menyelamatkannya. Walau hanya 2 orang, tapi semua prajurit dapat dikalahkan dengan mudah. Setelah semuanya dapat dikalahkan, Daigil bersikap cuek ketika Taiha mendekati Unyun. Unyun yang masih bingung lantas menanyakan mengenai apa yang telah terjadi, kenapa mereka dapat berdamai dan datang ke sini bersama. Tak mau membuat istrinya khawatir mengenai kejadian sebelumnya, Taiha kemudian memilih diam dan memutuskan untuk bersembunyi dari kejaran polisi setempat. Sementara itu, kita akan diperlihatkan Sewon yang tengah bimbang ya guys. Ternyata di episode sebelumnya Sewon tidak menuliskan nama-nama teman seperjuangannya. Di kertas milik Kyung-sik, ia hanya menuliskan angka 1 karena ia masih memiliki tekad yang sama seperti Taiha. Sayangnya kali ini Sewon mulai goyah setelah memikirkan perkataan dari Neng Siska bahwa rasa hormat tidak dapat diraih hanya dengan tujuan baik. Karena kekuasaan dan pengaruh politik juga sangat dibutuhkan untuk mencapainya. 힘도 함께 갖추셔야죠. Akhirnya dengan penuh kebimbangan, Sewon pun menuliskan nama-nama temannya lagi untuk dikirimkan kepada Kyung-sik sebagai bentuk kerjasama mereka. Di tempat lain, Taiha dan kawan-kawan yang berhasil melarikan diri tengah terdiam canggung dengan Daigil yang ikut bersama mereka. Namun Unyun yang masih penasaran menanyakan kembali terkait persoalan sebelumnya. Dan seperti biasa Taiha mengalihkan topik dan berbicara mengenai tujuan mereka selanjutnya melarikan diri. Daigil tak setuju dengan pendapat Taiha. Ia mengusulkan mereka untuk sementara waktu bersembunyi di Gunung Worak, karena tempat tersebut tak pernah dijamah oleh tangan pemerintahan. Namun Taiha tetap kekeh dan menjelaskan bahwa ia harus menemui bangsawan Sewon dan memberikan petisi agar sang pangeran dibebaskan dari pengasingan. Walaupun Unyun belum mendapatkan jawaban, ia sangat bersyukur melihat mereka dapat kembali. Ia juga bercerita bahwa selama ini ia berniat untuk pergi ke tempat kakaknya dan menitipkan pengasuhan yang mulia kepada kakaknya. Unyun menambahkan bahwa setelah bersama Taiha, ia merasa tidak pantas dan sempat berkeinginan untuk menjauh dari sisinya. Namun tiba-tiba saja pihak kepolisian datang untuk melakukan razia di tempat mereka bersembunyi. Singkat cerita, mereka berhasil lolos dari razia tersebut. Dan dari sini kita tahu bahwa Unyun masih malu-malu kucing dengan Daigil. Hal itu terlihat ketika Unyun mencoba meminta pangeran kepada Daigil. Scene berpindah pada kelompok Eopuk. Mereka yang tengah mencari ikan di tepi sungai mengingat diskusi bersama Anton tempo lalu. Dalam diskusi tersebut mereka sepakat akan melakukan penyerangan di kantor pajak pemerintah pada akhir bulan. Tempat tersebut dipilih dengan tujuan untuk membangkitkan semangat budak-budak di tempat lain jika mereka berhasil. Namun Eopuk ingin mengusulkan sesuatu sebelum mereka melakukan pemberontakan tersebut. Eobok menjelaskan kepada Anton untuk menyelamatkan seseorang budak remaja wanita bernama Banjak, yaitu anak dari teman seperjuangannya. Orang yang dimaksud ini adalah wanita yang di episode sebelumnya ya guys. Sayangnya Anton menolak hal tersebut karena terlalu beresiko. Ia menjelaskan kepada Eobok bahwa ketika pemberontakan mereka berhasil, maka seluruh budak di Joseon dapat diselamatkan. 딱한 사정을 가진 모든 사람들이 반짝이라고.
Di tempat lain, Kyung-sik senang karena Seo-won telah memberikan list nama-nama temannya yang masih hidup. Ia memberikan iming-iming jabatan besar kepada Seo-won. Namun entah rencana licik apa lagi yang akan dibuat oleh Kyung-sik. Ketika hari sudah malam, Dae-gil mengajak semua untuk menghilangkan jejak. Sayangnya Tae-ha tak ingin bersamanya lagi dan berniat untuk berpisah dengan Dae-gil kala itu. Dae-gil yang masih khawatir dengan keselamatan Unyun lantas memberikan penjelasan mengenai tempat paling aman untuk bersembunyi. Daripada harus berkeliaran di daerah musuh, Unyun juga berniat akan pergi. Namun tujuannya kali ini berbeda dengan Dae-gil. Ia ingin pergi ke tempat kakaknya karena sudah lama ia tidak melihat kabarnya. 다시 말해야 합니까? Mendengar itu, jelas Dae-gil sejenak terdiam. Karena hanya ia yang tahu mengenai nasib kakak Unyun yang telah tiada. 아닙니까? Setelahnya, Unyun pun jujur menegaskan kepada Tae-ha bahwa namanya adalah Unyun. 언년이란 여자는 Tae-ha tak terima dan menjelaskan bahwa ia tidak kenal dengan wanita bernama Unyun. Unyun melanjutkan bahwa wanita bernama Unyun telah meninggal dan terlahir kembali bernama Kim Hye-won. 김혜원이란 이름으로 다시 살았지. Tanpa banyak komentar, Dae-gil pergi keluar meninggalkan perbincangan mereka. Kemudian Unyun melanjutkan bahwa dulu ia mencintai seseorang. Orang tersebut berkata bahwa ia akan mendapatkan posisi di pemerintahan dan berniat mengubah dunia. Tanpa adanya diskriminasi antara bangsawan dan rakyat biasa, Unyun kemudian meneruskan ceritanya. Bahwa hanya demi seorang budak wanita, laki-laki tersebut memiliki keberanian untuk mengubah dunia. 정인이 있었다 했지요. Bersamaan dengan hal tersebut, ternyata Dae-gil yang berada di luar sedang menulis nama baru Unyun dan perlahan ia pun membaca nama tersebut. 김혜원. Sementara itu, Unyun mengakui bahwa ia belum bisa melupakan sosok pria tersebut. Jelas yang dimaksud Unyun adalah Dae-gil. 그분을 잊지 못했지요. Unyun pun memberikan pesan yang hampir sama dengan Dae-gil. Jika memang Tae-ha akan menciptakan dunia, maka ciptakanlah dunia yang di dalamnya tidak ada orang yang harus menanggung rasa seperti yang dirasakan oleh Unyun. 다시는 저 같은 사람이 생기지 않게 해주. Setelah mendoakan kebaikan dan memberikan pangeran kepada Tae-ha, Unyun pun berpamitan dan pergi keluar. Apakah ini akan menjadi tanda putus hubungan di antara mereka? Melihat Unyun yang ada di luar, Dae-gil pun bangkit seakan ingin mendekatinya. Sayangnya Unyun pergi menjauh dan Tae-ha pun mengejarnya. Tae-ha masih tak rela jika hubungan mereka berakhir. Ia mengingatkan tentang janji yang telah mereka buat untuk tetap setia sampai kapanpun. Dae-gil hanya bisa menghela napas menerima kenyataan dan ia pun pergi ke dalam kembali. Di tempat lain, Kyung-sik tengah berkunjung ke menantunya. Terlihat bahwa Chul-won tak senang dengan kedatangan mertuanya tersebut. Kyung-sik menyuruh Chul-won untuk membunuh beberapa teman dari Seo-won yang telah ia tuliskan di kertas tempo lalu. 전 좌의정 이명호의 장당을 송태와 원손의 행방을 추적하고 있습니다만 죄송합니다. Tiba-tiba datanglah bawahan Chul-won yang mengabarkan mengenai keberadaan orang yang disangka sebagai Tae-ha dan Dae-gil. 4살가량의 아이와 동행하였으며 Mengetahui itu, Chul-won pun segera bergegas untuk melacak keberadaan mereka. Akan tetapi Kyung-sik marah karena menantunya tidak mendengarkan perintahnya. Akibat itu, Kyung-sik mengancam akan menghilangkan jabatan Chul-won. Namun Chul-won sudah merasa jabatan tersebut hilang sejak lama. Dan dia akan mengembalikan jabatannya ketika ia dapat menyelesaikan misi ini. 제 존재를 찾을 수 있습니다. Hari yang semakin malam membuat Dae-gil dan kelompoknya untuk pergi meninggalkan jejak. Sayangnya, pergerakan mereka diketahui oleh para penjaga malam yang sempat meniupkan tanda peluit. Beruntung Dae-gil dan Tae-ha dengan sigap bisa mengalahkan mereka semua. Sementara itu, Chul-won tengah meminta informasi mengenai Dae-gil dan Tae-ha kepada Inspektur Oh. Sebagai orang yang tak ingin dirugikan, Inspektur Oh mengarahkan Chul-won ke kedai Neng Rini. 너희들 모두가 춘욱 Neng Rini yang bersama Neng Wulan dan Kang Darmin berakting tak tahu menau mengenai Dae-gil dan Tae-ha. 그저에 대해 아는 바를 모두 털어놓는다면 Kemudian nasib Tae-ha dan Dae-gil saat ini tengah disibukkan dengan melawan penjaga di daerah setempat. Setelah Dae-gil mengalahkan beberapa prajurit, Dae-gil yakin Tae-ha mampu mengatasi sisanya. Oleh karena itu, Dae-gil membawa pangeran dan menyuruh Unyun untuk memberitahu Tae-ha agar menyusul mereka di tempat yang aman yakni Gunung Worak.
Sebelum pergi, Daigil berpesan kepada Unyun untuk tetap bertahan bagaimanapun situasinya. 도련님, Di sisi lain, Gutbong dan beberapa temannya bersiap untuk menyelamatkan Banjak. Namun Eupuk tak bersama mereka. Ia sudah berada di tempat persembunyiannya kali ini. Ternyata hal itu dilakukan Eupuk agar teman mereka tidak terjerat dalam masalah ini. Dan dengan mudah Eupuk dapat menembak tepat di dada bangsawan tersebut. Sementara itu, Selwa sudah sampai di kedai Neng Rini. Ia disambut dengan hangat oleh Neng Rini dan Neng Wulan. Mereka juga penasaran mengenai keberadaan Jenderal Choi yang belum kembali sejak dulu. 최 장군님은 어디 계시냐니까. Ketika pagi tiba, Shin berpindah ke tempat Jakwi yang tengah memberikan dongeng masa lalunya. Di sana juga terdapat Wang Sun dan Jenderal Choi yang terlihat tertarik dengan dongeng tersebut. Namun Yunsil sudah merasa bosan karena cerita tersebut sudah diulang puluhan kali dan ia pun meminta cerita lain. 슬슬 감아드는 거야. 무슨 침을 흘립니까? 침이 찍어. 난 칼이 더 멋있던데. 뭐 다른 옛날 얘기는 없어. Jakwi yang sudah kehabisan cerita beralasan bahwa ia sedang sakit perut. Namun tak sangka Wang Sun dan Jenderal Choi sangat penasaran dengan kelanjutan cerita tersebut. 짝기 언니. 아, 재밌었는데. Di tempat lain, Selwa mengungkapkan fakta bahwa Jenderal Choi dan Wang Sun telah lama menghilang. 여기 사라지셔. Mereka sebenarnya juga sudah pensiun menjadi pemburu budak dan pada waktu yang tepat mereka akan mengunjungi Neng Wulan dan Neng Rini. 때가 되면 통계. Tak sengaja, Selwa teringat perkataan Daigil mengenai tempat aman bernama Gunung Worak. Ia pun lantas meminjam kuda milik Neng Wulan karena ia akan pergi ke tempat tersebut. 아무래도 최 장군 오라버니랑 왕손이 오라버니도 Selwa juga tidak mengajak mereka karena ia berjanji akan memberikan kabar jika memang trio Chuno berada di tempat tersebut. 제가 따로 방자 놓을게요. 조심히 가. Sementara itu, Taiha dan Unyun terus mencari Daigil yang tengah menuju Gunung Worak. Unyun meminta maaf kepada Taiha karena tak bisa menjaga pangeran. Namun ia yakin bahwa Daigil merupakan orang yang dapat dipercaya. Taiha kali ini mengaku bahwa ia belum mengenal Daigil secara detail. Namun yang ia tahu, Daigil akan melakukan apapun jika itu untuk Unyun. Di tempat lain, Chulwang sudah sempat di tempat kepolisian yang pernah menahan Unyun. Ia juga mendapatkan informasi bahwa mereka sedang berlari ke Gunung Chungju. 충주와 장원으로 갈라지는 곳입니다. 정반대길이 아닙니까? Lalu Taiha dan Unyun juga sudah menemukan jejak pangeran ketika mereka mendengar tangisannya. Daigil yang tak terbiasa mengurus anak kecil lantas memperlakukannya layaknya anak biasa. Unyun yang sudah tiba segera mengambil pangeran untuk menenangkannya. Daigil kemudian mengoceh bahwa mengurus seorang anak kecil lebih sulit dibandingkan dengan berburu budak. Tentu perkataan Daigil tersebut membuat Taiha kesal. Ia pun langsung memukul Daigil saat itu juga. Namun Daigil tak ambil hati. Tak lama itu ia berteriak menyebutkan namanya dan segenap penjaga yang ada di sana pun keluar. 나 동대문 이대길이다. 애들이 해먹은 암행어사만 해도. Taiha kecewa karena ia merasa dibohongi. Tak hanya itu, Taiha menyebut bahwa tempat ini merupakan sarang perusak. Akan tetapi Daigil tak terlalu memikirkannya dan tetap menyebut tempat ini adalah tempat terbaik di semua Joseon. 조선 최고의 야채 같은 화적장이지. Dan inilah markas andalan Daigil yang terletak di lereng Gunung Worak. Setelah sampai, Daigil dengan senang menyambut Jakwi. Begitu pula Jakwi yang terlihat sangat senang dengan kedatangan Daigil. Jenderal Choi dan Wang Sun yang mendengar teriakan Jakwi merasa senang dan segera bergegas menuju ke tempat Jakwi. Begitu pula dengan Eunsil. Sementara itu terlihat bahwa Jakwi masih mempermasalahkan mengenai telinganya dahulu. Daigil tak takut dan tetap menanggapi Jakwi dengan candaan. 어딜 자르시게? 오른쪽이야 왼쪽? 지금 잘라야지. Namun tak disangka, tiba-tiba Jakwi memukul Daigil hingga ia terpental ke belakang.
Apakah Jakui masih menyimpan dendam dengan Daigil? Tentu saja jawabannya akan ada di bab selanjutnya. Seperti biasa, mari serempak keluarkan suara kalian, kita ucapkan jargon kesayangan kita. Ya, film pun bersambung pas lagi seru-serunya.